天人合一境界，3师苦修多年，本事吧！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Apalagi nih, cuaca lagi banyak hujannya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong-er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 85. Yang mana pada Solen 2 episode 85 ini menceritakan Yoho yang melihat pertarungan besar Susansi melawan Long Aotian dari Sekte Tubuh agar Sekte Tang bisa memenangkan pertandingan ini. Dan kita akan melihat jika Sekte Tang tak akan dengan mudah dalam menghadapi pertandingan ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat skor imbang 2-2 setelah Long Aotian memenangkan pertandingan individu melawan Xiao Xiao kemarin. Dan di sini pun Long Aotian menantang agar anggota berikutnya dari Sekte Tang maju melawan dirinya. Melihat itu pun Wang Jiu'er baru menyadari jika ternyata Sekte Tubuh ini tak sederhana dan pasti Long Aotian ini adalah generasi baru Sekte Tubuh yang terkuat. Sementara Sekte Roh Suci menantikan siapa yang akan menang dari Sekte Iblis Salju dan Sekte Tang. Karena yang menang di antara mereka akan menjadi lawan Sekte Roh Suci di pertandingan semifinal. Sementara Weina berpikir jika Long Aotian harus bisa menyelesaikan pertarungan selanjutnya dengan cepat karena teknik Yoho kemarin yaitu perintah Raja Neraka sudah merusak meridian dari Long Aotian. Saat berbalik badan pun, di sini Bai Bei melihat kekasihnya yaitu Tang Ya yang sudah bergabung dengan Sekte Roh Suci. Di sini Yoho meminta agar pikiran Bai Bei tak terganggu melihat itu. Dan Yoho berjanji mereka akan menyelamatkan Tang Ya yang sudah bergabung dengan Sekte Roh Suci. Sementara sekarang, mereka harus fokus terhadap pertandingan yang sebentar lagi akan dimulai. Mendengar itu pun, Bai Bei langsung mengutus Susansi untuk maju bertanding. Namun saat Susansi akan maju, terlihat Nanan memanggilnya. Dan dengan wajah cemas pun Jiang Nanan meminta agar Susansi bisa kembali dengan selamat. Mendengar pujaan hatinya tersebut mengatakan itu, semangat Susansi pun langsung berkobar. Dan di sini pun Susansi hanya berkata agar Nanan tak khawatir. Kemudian Susansi pun berkata jika Long Aotian benar-benar lawan yang menakutkan. Namun dirinya tak tahan membiarkan orang-orang yang penting baginya harus bertarung dengan Long Aotian ini. Dan di sini pun Susansi ini yang akan maju untuk menghadapi Long Aotian tersebut. Mendengar itu pun terlihat Long Aotian langsung bergerak untuk menyerang Susansi. Dan terlihat Susansi pun menggunakan perisai Xuan Ming-nya untuk menahan serangan Long Aotian tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini Susansi langsung menyerang menggunakan kekuatan Xuan Ming. Akan tetapi Long Aotian berhasil menahan serangan Susansi tersebut dan berbalik menyerang menggunakan kecepatannya. Dan terlihat jika Long Aotian ini terus menghajar Susansi habis-habisan dan tak memberikan Susansi sedikit pun ruang gerak. Di sini pun Long Aotian terus menghajar Susansi hingga Susansi ini terlempar sangat jauh. Meskipun sebenarnya sambil terlempar Susansi juga sedang memasang formasinya. Dan tak lama setelah itu pun terlihat Susansi langsung mengaktifkan formasi pelindung Xuan Ming. Yoho yang melihat itu pun sadar jika Susansi sebenarnya sedang memasang formasi meski terlihat Susansi seperti sedang bergerak mundur. Yang mana Susansi sengaja menggunakan kekuatan lawan sebagai kesempatan untuk memasang formasi perisai Xuan Ming dan membentuk efek pertahanan yang berlapis saat ini. Melihat itu pun, Long Aotian berusaha untuk menyerang perisai tersebut. Namun karena tak hancur hanya menggunakan satu pukulan, Long Aotian pun menyerang perisai Xuan Ming tersebut secara terus-menerus. Yang mana pada akhirnya pun formasi Xuan Ming yang sangat kokoh itu berhasil ditembus oleh Long Aotian ini. Melihat Long Aotian yang perlahan mendekat, Susansi pun langsung mengeluarkan teknik guncangan Xuan Ming. Akan tetapi Long Aotian tak mundur sedikit pun dan menghancurkan teknik tersebut hingga mengenai tubuh Susansi, bahkan tulang Susansi mengalami keretakan. Namun Susansi tak menyerah dan mendaratkan pukulannya tepat di tubuh Long Aotian ini hingga dia terlempar.
Dan meskipun terluka, Susansi pun masih bertanya apakah dirinya masih terlihat keren. Di sini pun Susansi mengaku jika serangan Long Aotian cukup lumayan, apalagi sekte Tang adalah 3 teratas. Melihat itu Long Aotian bertanya apakah setiap orang dari sekte Tang sulit dihadapi seperti ini. Dan di sini pun Long Aotian mengeluarkan teknik rohnya untuk mencari tahu. Susansi pun terlihat bersemangat karena pada akhirnya Long Aotian mengeluarkan teknik rohnya. Dan di sini pun Long Aotian langsung mengeluarkan transformasi kera iblis kekuatan emas gelap. Terlihat di sini pun Long Aotian terus menekan Susansi menggunakan teknik rohnya tersebut. Yang mana hal itu pun membuat luka Susansi semakin parah dalam pertandingan ini. Bahkan Nanan hanya bisa memejamkan mata karena tak tega melihat perjuangan Susansi. Terlihat Long Aotian tak sedikit pun mengendurkan serangannya dan bahkan menyerang Susansi menggunakan teknik amarah Dewa Emas. Dan Susansi pun harus menggunakan teknik tabrakan kura-kura untuk menahan serangan Long Aotian tersebut. Namun terlihat Susansi terpental hingga terluka karena serangan Long Aotian ini. Melihat itu Yoho mengaku jika cara bertarung Long Aotian ini benar-benar belum terlihat sebelumnya karena bahkan Long Aotian menggunakan roh pelindungnya dan langsung diubah menjadi senjata. Dan di sini pun terlihat perisai Susansi sampai hancur menahan serangan senjata dari Long Aotian tersebut. Akan tetapi Susansi kembali bangkit dan bertanya apakah Long Aotian ini belum makan sehingga tinjunya begitu lembut. Padahal kalau dilihat keadaan Susansi sendiri sudah terluka parah. Melihat Susansi yang masih bangkit, Long Aotian mengakui jika Susansi ini seorang pria sejati. Dan di sini Long Aotian menggunakan teknik roh keempatnya yang bernama Tebasan Dewa Gila untuk menunjukkan kekagumannya kepada Susansi. Melihat itu semua orang terkejut karena mengira Susansi sudah kalah. Bahkan Nanan sampai menangis melihat keadaan ini. Akan tetapi ternyata Susansi masih bisa menahan itu karena iblis Wanwu pada dirinya kini mulai terbangkitkan lagi. Nanan pun kembali dibuat cemas melihat Long Aotian yang kembali menyerang menggunakan senjatanya. Akan tetapi hal itu pun malah semakin membuat iblis Wanwu semakin bangkit secara maksimal. Di sini pun Susansi juga akan menggunakan jurus ini untuk menghormati Long Aotian. Yang mana Susansi langsung mengeluarkan teknik roh keenamnya yaitu Domain Wanwu. Melihat itu Bebe baru sadar jika setelah Susansi berlatih keras selama bertahun-tahun, akhirnya dia mampu mengendalikan Wanwu yang adalah binatang air ini. Yang mana dengan mengeluarkan domain ini bisa dikatakan bahwa ini adalah kartu truf terbesarnya. Karena di dalam domain Wanwu ini musuh akan menerima kekuatan air yang mengerikan. Namun di saat yang bersamaan jurus ini juga sangat menguras kekuatan roh. Yang mana Susansi tak akan semudah itu menggunakan teknik ini. Terlihat Susansi pun mulai mengurung Long Aotian ini. Akan tetapi terlihat jika Long Aotian masih mampu menahannya. Di sini pun Susansi berkata, meskipun pertahanan terkuat adalah air, namun Long Aotian harus mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa mematahkan pertahanan Susansi. Dan terlihat jika Long Aotian tersebut menghadapi ular Susansi tersebut menggunakan senjatanya lagi. Merasakan semua ini pun terlihat Long Aotian semakin bersemangat. Dan di sini pun dia langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya yang bernama transformasi dunia. Weina pun memperingatkan Long Aotian untuk tak menggunakan jurus ini karena meridiannya sudah terluka oleh serangan teknik perintah Raja Neraka dari Yoho kemarin. Akan tetapi Long Aotian tak menggubrisnya dan tetap menyerang Susansi menggunakan teknik tersebut. Terlihat Susansi pun langsung menggunakan teknik kekuatan Wanwu untuk menahan serangan dari Long Aotian ini. Yang menatabrakan kedua kekuatan besar ini bahkan membuat penghalang di arena rusak dibuatnya. Dan hal itu pun tentu saja membuat semua orang terkejut. Di sini terlihat Long Aotian tergeletak tak berdaya, sementara Susansi masih bisa sedikit berdiri meskipun terluka parah. Akan tetapi wasit mengumumkan jika yang menang adalah Long Aotian karena Susansi keluar dari batas arena. Dan tentu saja hal itu pun membuat Susansi dibuat terkejut. Kemudian Susansi mengatakan jika dirinya tahu dari awal, maka dirinya akan menggunakan teknik pertukaran Xuanming dengan wasit saja agar dirinya tak keluar arena. Karena sekarang Susansi merasa kalah dengan memalukan. Namun di sini Nanan mengatakan bahwa Susansi tak memalukan, dan bagi Nanan pertarungan yang terbuka dan bermartabat seperti tadi sangatlah keren. Bebe pun berkata agar Susansi tak bermimpi terlalu tinggi atas kebaikan Nanan ini, karena baginya semua orang di sekte Tang sangatlah penting. Dan mereka masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang mana Bebe meminta agar Susansi tak berpikir untuk menonjolkan diri agar menjadi pusat perhatian semua orang. Kemudian Susansi bertanya bagaimana untuk selanjutnya karena dalam pertarungan individu skor sudah menjadi 3-2. Yoho pun berkata jika melihat keadaan Long Aotian sekarang sepertinya sudah sulit untuk melanjutkan pertarungan individu.
Kemudian Weina meminta kepada wasit untuk melepaskan pertarungan individu dan langsung masuk ke pertarungan tim saja. Wasit pun langsung menyetujui hal itu, yang mana karena itu sekarang skor menjadi 7 untuk tim sekte Tang dan 3 poin untuk sekte Iblis Salju. Dan untuk bisa memasuki babak semifinal, sekarang tinggal tergantung tim mana yang bisa mendapatkan 5 poin dalam pertarungan tim. Di sini pun wasit meminta kedua tim untuk beristirahat dulu sebelum pertandingan dilanjutkan. Di sini BB meminta Susansi segera memulihkan kekuatan rohnya karena Susansi akan menjadi inti dari taktik pertarungan di dalam pertarungan tim. Mendengar itu pun Susansi masih dengan pede berkata jika keberadaan dirinya akan selalu penting tak peduli kapanpun. Sementara Guruzo yang melihat skor pertandingan individu adalah 7-3 langsung sadar jika 5 poin dalam pertarungan tim yang akan menjadi titik penentu kemenangan sebenarnya. Dan menurut beliau, semua orang tak boleh hanya melihat Long Autian sebagai orang terkuat dalam tim lawan karena otak sebenarnya adalah Weina. Dan yang paling penting dalam pertarungan tim adalah adu taktik dari komandan kedua tim. Di sini pun wasit langsung mengumumkan jika pertandingan akan dimulai. Namun Weina berkata jika sekarang arena pertarungan mengalami kerusakan parah, yang mana itu tak kondusif untuk pertarungan kedua belah pihak karena akan mudah membuat para pemain terluka. Dan Weina menyarankan untuk dilakukan perbaikan mendesak pada arena pertandingan lebih dulu. Melihat Weina yang seperti ingin menunda waktu, Yuho pun bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Karena selain Long Autian butuh waktu untuk memulihkan luka, namun menunda waktu ini juga akan menguntungkan bagi sekte Tang. Wasit pun mengatakan jika arena pertandingan memang rusak parah, akan tetapi aturan pertandingan tak bisa ditentang. Dan demi keadilan pertandingan, wasit sendirilah yang akan menjaga arena agar tetap datar. Dan terlihat di sini pun, wasit langsung memperbaiki arena tersebut menggunakan alat pemandu rohnya, yang mana tak butuh waktu lama untuk wasit memperbaiki arena ini. Melihat itu pun Weina terkejut karena perbaikan bisa secepat itu. Sementara Yuho baru mengakui tak heran wasit ini menjadi Douluo khusus pertahanan yang tak bisa dihancurkan. Yang mana pasti ini adalah sejenis alat pemandu roh pertarungan jarak dekat jenis pertahanan skala besar. Tak lama setelah itu, Weina pun mendekati sekte Tang dan meminta untuk berunding. Di sini Weina berkata meskipun dirinya menyesal harus bertemu sekte Tang dalam pertandingan hari ini, namun sekte Iblis Salju akan selalu menghargai sekte Tang. Dan demi menjaga segenap kekuatan untuk menghadapi lawan di pertarungan selanjutnya, Weina meminta kedua belah pihak untuk sedikit menahan diri untuk menghindari kematian dan cedera dalam pertandingan. BB pun meminta Weina tak khawatir karena sekte Tang selalu menghadapi lawan dengan sikap permainan, yang mana sekte Tang tak pernah punya pikiran ingin membunuh atau membuat lawan cedera. Tak lama setelah itu wasit datang dan meminta mereka tak mengobrol dalam pertandingan. Dan wasit pun meminta agar kedua tim segera memasuki arena. Di sini pun wasit berniat untuk memimpin pertandingan ini secara tidak adil. Karena sebelumnya Su Tianran menemuinya dan berkata jika anggota dari sekte Tang adalah para tim cadangan tim Akademi Shrek di turnamen sebelumnya. Yang mana bisa dikatakan jika sekte Tang dan tim Akademi Shrek berasal dari tempat yang sama. Mendengar itu Zheng Lao teringat jika kejuaraan turnamen elit Akademi Shrek sudah menang selama 10.000 tahun. Dan karena kompetisi kali ini diselenggarakan di Kekaisaran Ryu, Zheng Lao tahu jika Su Tianran ingin Akademi Shrek tak bisa meneruskan kemenangan lagi. Dan karena sekte Tang serta Shrek berasal dari asal yang sama, maka sekte Tang juga tak boleh memenangkan pertandingan. Di sini pun Su Tianran berkata jika bagi Kekaisaran Ryu, kemunculan sekte Tang juga menjadi sebuah ancaman. Namun ancaman sekte Tang ini juga harus dihitung bersama Akademi Shrek. Dan jika membicarakan dendam kebencian, Kekaisaran Ryu lebih dendam kepada sekte tubuh yang sudah menyerang Aula Mingde secara diam-diam. Mendengar itu pun, Zheng Lao berniat untuk membuat kedua belah pihak kalah dan terluka demi bisa menyenangkan Su Tianran ini. Sementara sekte Roh Suci berpikir, kenapa sekte Tang tak menghancurkan Long Autian sepenuhnya lebih dulu, padahal Weina juga belum bertindak. Dan mereka merasa jika sepertinya sekte Tang masih belum mengetahui situasi aslinya. Sementara Weina memberi komando untuk tak menahan diri pada pertandingan tim karena Weina ingin memimpin mereka menuju arah kemenangan. Dan Weina ingin sekte Tang melihat mode Long Autian yang paling menakutkan. Tak lama setelah itu pun, wasit meminta kedua tim untuk naik ke arena. Di sini Yoho merasa jika roh pelindung Jiang Yixi adalah tangannya karena tangannya sangat ramping dan panjang serta ada samar-samar cahaya keemasan. Sementara tubuh Chen Yu kuat tapi sedikit bungkuk, yang mana Yoho meminta teman-temannya untuk memperhatikan punggung orang ini selama pertarungan tim. Sedangkan untuk roh pelindung Weina, Yoho pun teringat jika itu tak ada hubungannya dengan roh pelindung tubuh. Dan mungkin masih ada yang disembunyikan oleh Weina ini. Sementara Guruzo yang melihat itu sadar jika ini pertama kalinya seluruh anggota Shrek generasi baru bertarung full team. Kemudian di sini pun Susansi masih ingin bertarung melawan Long Autian.
Dan tak lama setelah itu pun, wasit meminta mereka semua memperkenalkan namanya. 他不是要跟哥硬碰硬吗？ Di sini pun terlihat sekte Tang memperkenalkan nama mereka lebih dulu dan berdiri secara berpasangan. 潇潇， 唐门、贝贝、何菜头。 Kemudian dari sekte iblis salju adalah Gutong, Chen Yu, Jiang Yixi, Wang Yanfeng, Weina, dan yang terakhir adalah Long Aotian. 陈宇、维娜，江一希， 陈略。 Dan pada Solen 2 episode 86, terlihat pertarungan tim antara sekte Tang dan sekte iblis salju akan terjadi begitu seru, yang mana mereka akan mengerahkan semua kekuatan untuk bisa masuk ke babak final. 空姐，出门的计策是针对强维娜的决策乱了。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 85 ini. Ternyata setelah bertahun-tahun Nanan terlihat dingin, pada akhirnya bisa peduli juga ya dengan Susansi setelah terluka parah. Dan siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya turnamen ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 86. Akhir kata, selamat malam mingguan dan see you next episode.